Saya Muhammad Khalil. Ya, jadi nama saya ini Muhammad Khalil. Saya terlahir dari bapak dan ibu. Ibu saya namanya Dariyah dan bapak saya Bapak Sarbin. Dari 9 bersaudara, tapi satu udah meninggal sejak kecil. Tuh. Saya terlahir dari kalangan miskin ya, dari kalangan tani, tapi juga terlahir dari kalangan orang-orang santri. Insya Allah seperti itu. Jadi 8 saudara saya ini santri, termasuk didikan dan bimbingan kedua orang tua saya. Cuman saya yang nyebal menjadi anak jalanan. Mulai saya ingin punya inisiatif untuk menghidupkan budaya ini. Lalu berdirilah Turonggo Seto Kinasih. Kalau Turonggo tu itu tumpaan, artinya tunggangan, ya. Ronggo itu kuda, ya. Seto itu putih. Jadi tunggangannya kuda putih. Kinasih itu yang mengasihi, yang mengasihi, itu loh. Jadi tunggangannya kuda putih. Itu kalau dimitoskan, kuda putih ini kuda nafas namanya, kuda nafas. Lah ke bawah kita kepada cerita mitosnya. Kalau kuda putih itu, kuda nafas itu adalah tunggangannya Nyai Roro Kidul. Ya, dari pantai selatan menuju pantai utara. Maksudnya kan gini. Jadi kita main bantengan dan jaranan itu mau tidak mau kan kita dengan sendirinya beraroma mistis, ya kan? Di situ kan sarana kita kemenyan, bunga-bungaan, lalu dupa, ya, pewangian tuh. Itu dengan sendirinya tuh mistis itu kita rasakan. Karena apa? Kalau saya tidak mengatakan di situ yang buat orang-orang di kesenian itu kesurupan, itu bukan jin, bukan setan, bukan demit, bukan iblis, tidak. Kalau saya sih, itu roh gentayangan. Orang-orang udah mati kan rohnya udah kembali. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi roh ini kalau tidak punya ilmunya, nggak bisa ini mas kembali mas. Ya, istilah orang itu mbambung, nggak punya tempat. Lalu roh-roh gentayangan inilah yang saya manfaatkan untuk merasuki mereka-mereka yang akal pikirannya kosong. Nah, sarananya apa untuk mempermudah itu? Ya, gondoarum, artinya ya pewangian itu. Kalau saya mengatakan bahwa semua itu adalah sunnah Rasul. Mungkin orang mengatakan itu bahwa sarana untuk memanggil roh-roh gentayangan itu. Tapi saya kira tidak. Semua sarana itu hanya untuk saya ciptakan bahwa ini adalah sunnah. Kenapa? Dupa, kemenyan, bunga, itu kan baunya harum. Dan keharum-haruman itu adalah sunnah Rasul. Nah, kalau di dalamnya kita paket ya, paketan permainan kita selama 4-5 jam tuh. Itu yang pertama kan kita adakan sesaji. Sesaji itu di situ ada kemenyan dan ada sandingan. Ya, ada sandingan. Itu kalau menurut tradisi Jawa kan sandingan ya. Tuh, sebenarnya sesaji itu isinya kalau di kita Turonggo Seto Kinasih dengan pawang-pawang yang duduk memutar. Semuanya itu kira-kira ada mungkin 11 pawang tuh yang di tengah. Pada permulaan permainan pembukaan tuh itu sebenarnya isinya doa-doa mas. Kita meminta kepada Allah untuk keselamatan dan kesuksesan, dan juga tentunya meminta ridho Allah. Karena apa? Turonggo Seto Kinasih ini tidak sarana kita untuk mencari uang pribadi. Semuanya hasil daripada main, entah itu 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu kita santunkan semua kepada anak yatim.
anak yatim dan yatim piatu, serta ibu-ibu kita para janda sebatang kara yang tua-tua itu. Semuanya. Jadi totalitas. Jadi di situ kita pengurus, pemain, dan penonton yang ribuan itu. Semua itu nggak ada gajinya. Semua itu kita santunkan kepada anak yatim. Makanya kalau tradisi Jawa ini kita kebiar kembali, kita buka kembali, insya Allah bahwa Indonesia ini akan makmur. Dan peradaban di Indonesia ini insya Allah akan lebih beradab lagi. Tapi sayangnya Mas, pemerintah nggak mau masuk ke ranah ini. Ya, diakui atau tidak, kita para pelaku seni, pelaku budaya ini terkucilkan. Karena apa? Perkembangan kemakmuran di tanah Jawa ini, ya, terutama Islam. Islam ini tidak bisa diterima di tanah Jawa. Ya kan? Ada 3 agama di tanah Jawa ini, ya kan? Hindu, Buddha, dan agama Jawa namanya itu Allah. Lupa saya. Agama keyakinan. Keyakinan tuh oh 3 deh. Ini Islam ini sebagai agama tamu nggak bisa diterima di tanah Jawa. Akhirnya dikembangkanlah pada waktu itu oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang diteruskan oleh Sunan Kalijaga kan? Ya. Islam ini nempel ke budaya Mas. Bukan yang budayanya nempel di agama, enggak. Jadi budayanya nempel di agama. Inilah bisa berkembang pesat. Diterima, ya kan? Kalau saya sih yang paling menakutkan itu adalah di Punokawan. Pagelaran jaranan Punokawan. Punokawan ini mistisnya terlalu besar. Karena kita tidak main-main di sini. Kita adu tenaga dalam. Ya kan? Pawang-pawang yang sudah handal di situ memang kita main dengan pemain kita 4 pemain dibantu dengan pemain pembantu itu 4 sampai 5 pemain. Ini kita adu kanuragan, memang adu kekuatan. Ini bukan main-main. Sering mereka masuk medika. Saya pun sering muntah-muntah darah. Tapi insya Allah nggak bahaya. Karena kita sudah tahu letak kelemahan dan bagaimana cara menanganinya. Itu juga dengan harus spiritual Mas, ya kan? Makanya kita terjun ke lapangan ini harus dibekali dengan spiritual dan supranatural itu sendiri, dengan kekuatan-kekuatan mistis yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Pertama kita paketkan di Turogo Seto itu. Pertama kita sesaji, kita doa-doa, ya sesajen. Lalu yang kedua itu pencak kembangan. Pencak kembangan itu kita bukan tanding. Ya hanya 1 orang. Hanya 1 orang itu pencak silat namanya, pencak silat kembangan. Ya. Lalu ketiga kita mainkan jaranan senderewe. Itu biasanya anak-anak muda itu yang kita paes, kita kasih baju yang kayak memang zaman dulu. Ya setelah itu masih tetap jaranan, cuman dengan model pakaian busananya itu Punokawan. Punokawan itu kenapa kita di Pasuruan ini hanya 1 yang mempunyai ciri khas. Bahkan di Jawa Timur insya Allah hanya satu-satunya yang mempunyai ciri khas jaranannya Punokawan itu Turogo Seto Kinasi. Ya, dan ini kalau diakui atau tidak oleh pemerintah daerah, ikon daripada Pasuruan ini adalah Turogo Seto Mas. Iya, kenapa Gus Kolil sementara kabupaten tidak mengatakan itu, Gus Kolil berani mengatakan bahwa Turogo Seto adalah ikon Pasuruan. Coba aja telusuri. Keseniannya siapa yang penontonnya ribuan? Lalu keseniannya siapa yang bisa membuat orang itu ratusan sampai 400 orang bisa kesurupan? Ya kan? Nggak ada. Pernah ini dibahas di TVRI bahwa ini terjadi terjadi fenomenal besar di Pasuruan yang berabad-abad tidak pernah ada. Baru kali ini ada. Ini bukan sensasional, tapi ini benar-benar fenomenal yang terjadi, yaitu Turogo Seto Kinasi ada di waktu pagelaran kesurupan massal itu. Ini adalah salah satu fenomenal, bukan sensasional. Bisa lihat di TVRI pada waktu malam itu, ya kan? Lalu setelah kita mainkan jaranan dengan
busana Punokawan selesai, kita mainkan nanti para pembarong nanti kita pembarong itu yang kalau saya mengatakan di Jepaplok ya, yang bentuknya seperti kepala naga. Itu kepala naga ya. Lalu kita buat rampokan sekalian ganongan untuk keluar, peganong itu ya kan. Lalu kita main sampai selesai. Pas biasanya jam 2 itu baru selesai. Jam 2, setengah 2 mulai kita gelar, yaitu pagelaran inti terakhir. Dan semua bisa main, yaitu kesurupan massal. Nah, bisa dikatakan bantengan dan macanan. Itu kan setiap permainan itu kan ada Mas, ada filosofinya. Ya kan? Tapi kalau dijelaskan kan butuh waktu lama. Kenapa ada naga, kenapa ada namanya ganongan yang wujudnya seperti butoh ya, di butoh itu wayangan tuh. Lalu kenapa ada bandengan, kenapa ada kerah, kenapa ada macan. Itu semua simbol yang ada pada diri manusia. Ya susah payah Mas dulu. Saya mendirikan Turonggo Seto ini dengan Bakar Kemenyan. Di sini kan warga sini asing kan, ya kan, Islamnya kan juga nggak begitu mendalami ketauhidan. Semua pada berhenti terdiam di syariatnya. Dari ketika saya bakar kemenyan, bakar dupa, ya banyak sih yang mengatakan bahwa itu musyrik. Ya, saya bilang aja musyrik gendasmu gitu. Musyrik di mananya? Kan gitu. Ini tradisi kok. Nggak ada musyrik itu, nggak ada. Memang kita sebagai pawang, kita sebagai pengendali di situ, kita harus mempunyai kekuatan spiritual itu sendiri. Jadi harus mempunyai kemampuan dalam mengundang arwah-arwah gentayangan. Arwah. Saya ini penafsiran saya ya, pribadi. Kalau orang-orang mengatakan bahwa itu kesurupan jin, kesurupan setan, demit, iblis, saya tidak katakan itu. Yang membuat orang masuk kepada raga manusia sehingga dia bisa kesurupan itu arwah. Arwah orang-orang yang sudah mati, yang tidak bisa rojiun. Rojiun maknanya kembali. Jadi tidak bisa kembali, asalnya soko Allah, asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi nggak bisa kembali ke Allah, karena waktu dia hidup dia tidak belajar tentang ilmu makrifat ini. Caranya kembali arwah ini bagaimana? Itulah buntung rokok gini Mas. Kalau buntung rokok Anda buat ke asbakan ya, lalu ini asapnya kemana? Hilangkan dengan sendirinya, sampai nggak tahu kan? Jasad sampean kalau sudah mati, sama kan dikubur, ya kan, di tanah. Arwah sampean kemana? Ke Tuhan kan, kembali ke Tuhan kan? Apa iya bisa kembali ke Tuhan? Ketika Anda masih hidup, Anda mau sibuk dengan dunia Anda, tapi tidak sibuk untuk mencari ilmu bagaimana cara kita kembali arwah dalam tanah. Iya, terserah, biarkan. Banyak sih memang orang yang mengatakan, Gus Kolil, nanti kamu akan ditagih sama jin-jin itu karena kamu sudah memanfaatkan mereka dalam permainanmu. Nanti kamu akan ditagih di sana. Gimana? Saya bilang gitu. Ya di akhirat. Gimana caranya menagih dia? Dulu kamu pekerjakan, sekarang minta gaji gitu tak? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Iya, memang terus terang saya memang memanfaatkan arwah-arwah itu. Iya. Ya salah mereka sendiri. Waktu hidup nggak belajar untuk kembalinya arwah kepada Allah. Dan mereka mau, Gus. Arwah itu nggak punya daya, Mas. Nggak punya daya, sudah jenengan. Iya, justru mereka senang. Iya, karena selama ini mereka mencari wadah, mencari tempat. Iya, ketika maka orang kesurupan itu Anda jangan melamun kalau di Turonggo Seto. Begitu melamun pikiran kosong, terlalu sampai meresapi dan menjiwai alur gamelan kita. Ting dung ting dung ting dung ting dung. Nah, saya yakin Anda akan kesurupan. Karena ketika pikiran Anda kosong, itulah arwah ini bisa masuk. Dari mana masuknya? Ada, nggak bisa kita ucap di sini. Iya.